Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali lagi di awal bulan yang baru ini, kita bersyukur. Kita sudah ada di bulan terakhir di tahun 2021. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Betul badai COVID masih ada, tapi kita bersyukur Tuhan tetap menyertai kita. Diberikannya kita kekuatan, diberikannya kita penghiburan, diberikannya kita jalan keluar. Betul badai masih ada dalam hidup kita, pergumulan masih kita harus lalui. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada secara khusus di minggu pertama di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2021, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini pun kita akan kembali menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus terakhir di tahun 2021. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena nanti tanggal 1 Januari baru kita akan kembali menikmati perjamuan kudus. Karena itu pastikan setiap umat Tuhan sebelum kita memulai ibadah ini, ambil roti dan anggur kita di rumah kita masing-masing. Karena kita akan siap bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami di tempat ini, Pak, saya bersama dengan para pelayan tim Praise and Worship, bahkan setiap umat Tuhan yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami mau bersyukur. Kami mau naikkan pujian kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan. Sama-sama katakan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Panggil namanya, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan, haleluya, atas seluruh bumi. Oh, segala pujian bagimu, Yesus. Mari sama-sama katakan umat Tuhan, aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Amin. Karena keadilan-Nya kami mau bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan. Oh haleluya, seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan. Amin. Atas seluruh bumi. Oh, ya Tuhan,
kami. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kami Dimuliakan. Haleluya. Atas seluruh bumi. Katakan sama-sama, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya, betapa besarnya, betapa agungnya nama-Mu, nama-Mu. Katakan dimuliakan, dibesarkan, diagungkan. Haleluya. Atas seluruh bumi. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kami agungkan. Engkau Allah dimuliakan selama-lamanya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu, ciptaan-Mu. Satu hal yang kami tahu, sampai hari ini Ebenezer, Allah menyertai kami. Sehingga kami menyadari apapun yang kami hadapi, Tuhan ada di pihak kami. Siapakah yang menjadi lawan kami? Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Itu sebabnya kami ada di rumah kami masing-masing. Kami mau berdiam diri di kaki Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, ya Allah. Kami mau habiskan ibadah raya minggu lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita bangga punya Yesus. Amin saudara. Amin. Yes, saudara dikasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita akan menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Tim Praise and Worship Gereja kita akan melayani setiap umat Tuhan di rumahmu masing-masing. Menikmati berkat hadirat Tuhan yang ada. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis. Untuk rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami mau datang, kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
Tuhan, untuk kasih Kami mau datang berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu melingkupi setiap kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Terima kasih, Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau Sebab beri. hari ini Tuhan, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. mari angkat kedua tanganmu dan serukan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, bagi kami Yesus. Mari berterima kasih kepada Tuhan, buat penyertaan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih hanya Allah yang besar. Mari dengan dahsyat serukan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Buat anugerah-Mu Tuhan. anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima puji. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Katakan sebab Kau yang layak. sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak.
yang layak diagungkan Tuhan. Raja di atas segala raja. Mari bentangkan tanganmu, serukan sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima puji. Katakan sebab Engkau layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sama-sama, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak. Sebab Yesus layak. Terima pujian. Hanya Yesus yang layak. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi. raja. Sebab Yesus layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Yesus lah yang layak terima pujian. Sebab Yesus yang layak terima pengagungan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, yang mati menyelamatkan kami, yang menebus hidup kami, memerdekakan kami, dan membawa kami ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami dapat beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami ada di bulan terakhir di tahun 2021. Dan kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar, hati yang haus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat mereka yang susah. Ulurkan tangan buat mereka yang memerlukan pertolongan. Sehingga hari ini adalah hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat Alkitab kita bersama-sama, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Di rumah kita masing-masing kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin.
Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Secara khusus di minggu pertama kita akan juga menikmati perjamuan kudus. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang hidupku berharga. Saudara, hidup kita berharga di pemandangan mata Tuhan bukan karena apa yang sudah kita raih. Hidup kita berharga bukan karena apa yang kita punya, bukan karena kita lahir dari keluarga berada, tapi hidup kita berharga karena Yesus menciptakan saudara dan saya. Allah menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Dia. Karena masalah hari-hari ini adalah masalah yang sangat serius. Bagaimana kita tahu bersama tentang bully, ya kan? Membuli seseorang atau merendahkan harga diri seseorang dengan berdasarkan apa yang terdapat dalam tubuh fisiknya atau banyak hal. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang saya sebut dipakai setan, saudara dikasih dalam Tuhan, merendahkan orang lain, ya kan, menghina orang lain. Sehingga akhirnya orang yang tidak siap, yang tidak memiliki gambar diri yang utuh tentang dirinya, gampang sekali down dan akhirnya gampang sekali mengakhiri hidupnya dengan mati sia-sia, mati bunuh diri. Kenapa? Karena nggak mempersiapkan dirinya dengan keberadaan kita di hadapan Tuhan, bukan keberadaan kita di hadapan manusia. Itu sebabnya hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang hidupku berharga. Sama-sama kita bilang sama-sama, hidup saya berharga di mata Tuhan. Siapapun saudara dan saya, kalau kita tahu bersama bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga, maka kita mulai membangun satu benteng dalam kehidupan kita untuk tetap terus melihat hidup kita sebagai pribadi yang berharga. Orang mau ngomong apa tentang siapa kita, orang mau bicara apa tentang siapa kita, orang mau menilai fisik siapa kita gak akan gampang mudah digoyahkan, kita gak akan gampang digoncangkan. Karena kita udah tahu gambar diri kita, kita berharga di mata Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dan tahukah saudara bahwa membuli ya kan, sudah ada dari zaman dahulu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud ketika berhadapan dengan Goliat, Daud dibuli oleh Goliat, tapi Daud tahu betul siapa dirinya. Daud tahu betul gambar dirinya udah pulih. Aku betul penuh dengan kekurangan. Aku betul penuh dengan kelemahan. Tapi aku mendatangi engkau. Bukan dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasanku. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lihat orang yang gambar dirinya udah pulih. Orang mau dihina, dicaci maki, dikatain apa. Dia gak akan gampang digoyah. Dia gak akan gampang digoncang. Hana dibuli oleh Penina, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi Hana tahu kekuatannya ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga setiap kali Penina membuli Hana hanya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi tanduk kemenangan bagi Hana. Dan kalau hari-hari ini engkau merasa mudah digoncangkan dengan apa yang menjadi perkataan sesamamu. Ketika engkau dikatakan sesuatu, engkau dihina sesuatu tentang keberadaan fisikmu, bukan suatu kebetulan engkau saudara dikasih dalam Tuhan bergabung dalam ibadah raya minggu pada saat ini. Karena hal ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan ciptakan kita sedemikian rupa. Tuhan ciptakan kita dengan spesial, dengan dahsyat. Itu sebabnya pemazmur katakan, ini yang akan kita baca, Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, kata Daud. Tuhan yang membentuk buah pinggang kita. Tuhan yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Lihat saudara, Daud menyadari betul bagaimana Tuhan menenun dia dalam kandungan ibunya. Menenun kita tahu bersama, pelan demi sedikit ya kan, hati-hati sekali. Dan inilah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita hasil karyanya Tuhan, saudara. Karena itu berbanggalah dengan dirimu sendiri. Dengan segala bentuk kekuranganmu, berbahagialah karena engkau ditenun langsung Tuhan dalam kandungan ibumu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Wow, ajaib apa yang kau buat.
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Lihat, sebelum terjadinya kita, Tuhan melihat ketika aku bakal anak. Daud bilang, aku melihat, Tuhan melihat. Jadi Tuhan sendiri yang menciptakan, Tuhan sendiri yang meng-create saudara dan saya. Dan kalau Tuhan menciptakan sesuatu, Dia selalu berkata, semuanya itu baik. Dan ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Dia juga berkata semua itu baik. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum satu pun ada daripadanya. Daud menyadari betul hal ini. Sehingga akhirnya Daud ketika dibully oleh Goliat, dia tahu keberadaannya tidak gampang digoyahkan hanya dengan perkataan raksasa ini. Karena dia tahu, saya diciptakan berharga. Saya diciptakan oleh rajutan tangan Tuhan yang dibentuk dalam kandungan ibu saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari betapa hebatnya Tuhan menciptakan kita. Orang mau ngomong apa tentang kelemahan kita. Oh dasar orang gemuk. Oh dasar orang kurus. Oh dasar rambut keriting. Oh dasar hidung pesek. Oh dasar kulit gelap. Kita nggak pusing saudara. Kenapa? Karena kita tahu apapun yang ada dalam tubuh saya ini adalah gift. Ini adalah anugerah. Ini adalah pemberian yang terindah yang Tuhan pernah ciptakan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Coba kita lihat lagi dalam Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Haleluya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan menyampaikan pesannya kepada Yeremia. Untuk membuat Yeremia merasa comfort dengan keberadaannya. Dan hari ini pun firman itu disampaikan kepada saudara dan saya. Bahwa Tuhanlah yang membentuk kita. Dalam kandungan ibu kita, dalam rahim ibu kita. Dia yang membuat kita indah. Dia yang menciptakan. Wow, saudara, kalau kita hidup menyadari keberadaan kita, kita gak akan gampang digoncang oleh perkataan manusia yang melemahkan fisik kita. Orang mau ngomong apa tentang kita, kita tahu Tuhan yang membentuk saya kok. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya diciptakan Tuhan berharga. Sama-sama bilang sama saya diciptakan Tuhan dalam kandungan ibu saya sempurna. Amin. Karena tangan Tuhan yang merajut kita. Bahkan Yesaya 43 ayat yang keempat. Perkataan ini Tuhan berikan kepada Yesaya. Oleh karena engkau berharga di mataku. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan mau mati buat saudara dan saya. Bahkan Dia menyelamatkan saudara dan saya bukan karena apa yang kita buat. Tapi karena Dia mengasihi kita. Sedemikian rupanya Tuhan mengasihi kita. Sampai Dia mau datang menjadi sama dengan manusia. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang sebentar lagi kita akan merayakan dalam perayaan Natal. Saudara dikasih dalam Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Maka aku ini mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan, maka Dia mau mati buat saudara dan saya. Karena kita dikasihi Tuhan, maka Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena amal ibadah perbuatan baik saudara dan saya. Tapi karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hal yang sama disampaikan juga dalam Ulangan pasal 32 ayat 9 dan 10. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Tetapi bagian Tuhan
ialah umatnya. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri. Lihat saudara ya. Di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya dia, dijaganya sebagai biji matanya. Oh haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diawasi Tuhan, dijaga Tuhan, dijagai Tuhan sebagai biji mata Tuhan. Jadi bangga dong dengan pribadimu. Berbanggalah dengan kepribadianmu. Betul kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Tapi berbanggalah karena engkau adalah umatnya. Engkau adalah milik kepunyaannya. Yang dikelilingi, diawasi, dijaga sebagai biji matanya. Sama-sama bilang sama saya berharga di mata Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bangga menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin saudara. Karena biar bagaimanapun yang namanya membuli akan tetap ada setiap zaman. Ini yang harus kita tanamkan dalam nilai kebenaran pada anak-anak kita. Engkau orang-orang muda yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Engkau tidak hidup berdasarkan apa kata orang tentang dirimu. Engkau hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan tentang siapa dirimu. Siapa dirimu? Engkau berharga. Siapa dirimu? Engkau adalah pribadi yang dibentuk, dirajut oleh tangan Tuhan di kandungan ibumu. Engkau berharga. Sekalipun kau bilang, tapi pendeta saya memiliki begitu banyak kekurangan, engkau tetap berharga. Sekalipun kau berkata, tapi pendeta saya memiliki rumah tangga, keluarga, dari orang tua yang broken home, engkau tetap berharga. Apapun yang menjadi kekuranganmu hari-hari ini, berbanggalah. Berbanggalah. Karena sampai kapanpun iblis punya antek-anteknya, iblis punya orang-orangnya. Untuk terus mengintimidasi orang-orang, manusia. Untuk hidup sesuai dengan apa kata dunia, bukan apa kata firman. Karena kalau kita hidup berdasarkan apa kata dunia, kita akan terus mendengarkan apa kata mereka. Dan kita akhirnya mulai memperbaiki diri kita secara fisik, saudaraku. Banyak yang akhirnya operasi plastik, kurang mancung tarik hidung, kurang mata tarik mata, kurang telinga tarik telinga, kurang macam-macam dibuat. Dan itu yang ditawarkan dunia. Ayo, apa yang menjadi kekuranganmu? Perbaiki. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kau sempurna. Dengan segala bentuk kekurangan yang mungkin kata dunia itu adalah kekurangan. Tapi yang Tuhan lihat engkau istimewa. Tapi yang mesti kita pastikan, kita hidup bukan karena apa kata dunia tentang siapa saya. Saya hidup berdasarkan apa yang kata firman Tuhan katakan tentang saya. Karena Tuhan sudah ciptakan kita serupa dan segambar. Dan itu sudah sempurna. Alkitab katakan teramat baik. Coba saudara lihat Kejadian 1 ayat 31. Semua maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kalau Tuhan menciptakan sesuatu termasuk saudara dan saya, maka dia menciptakan semuanya sungguh amat baik. Sama-sama bilang sama saya, ciptaan Tuhan sempurna. Amin. Saya pelajari ada beberapa hal. Mengapa gambaran Allah, kita yang adalah gambaran Allah yang sempurna ini bisa rusak. Yang pertama, tentu disebabkan oleh dosa. Kejatuhan manusia akhirnya menghancurkan gambar diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Akhirnya karena gambaran diri kita tentang siapa kita, penciptaan Tuhan dalam hidup kita, itu hancur. Akhirnya hidup kita berdasarkan apa kata dunia tentang siapa kita. Siapa sih saya? Oh kamu orangnya lemah. Oh kamu orangnya ya kurang lah di pipi. Kamu tuh agak tembem. Kamu mesti agak tarik sedikit. Agak disetrika sedikit saudara. Bayangin bukan cuma baju sekarang yang disetrika. Muka bisa disetrika. Saudara dikasih dalam Tuhan. Perkembangan zaman saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita menyadari dan bersyukur, Tuhan terima kasih. Akhirnya dunia kan menawarkan sekarang. Apapun juga dibuat supaya menolak untuk tua. Jangan pernah lupa tua itu pasti. Suatu kepastian. Dan bisa jadi lama-lama orang akan mencari bagaimana supaya kita tidak mati.
Who knows? Kalau sekarang manusia mulai menciptakan begitu banyak formula untuk membuat orang tetap awet muda. Berarti sudah menolak untuk tua, menolak untuk keriput. Padahal hukum dunia tetap ada. Selama kita tinggal dalam daging ini akan susut, saudaraku. Daging ini adalah tanah. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun manusia roh. Karena biar bagaimanapun kita nggak akan pernah puas mengikuti keinginan-keinginan daging. Jadi gambar diri kita hancur. Gambaran Allah yang sempurna hancur. Yang pertama karena dosa. Karena dosa itu mulai merasuk dalam hati manusia. Akhirnya dosa menyebabkan manusia tidak lagi mendapatkan gambaran diri Allah sepenuhnya. Tapi berdasarkan apa kata dunia tentang dirinya. Dan itu akan dia simpan. Sehingga akhirnya banyak orang merasa minder ketika badannya membesar, iya kan? Merasa minder ketika badannya agak kecil, agak ramping, agak kurus. Karena apa? Karena tolak ukurnya perkataan manusia, bukan perkataan firman. Tolak ukurnya bukan perkataan firman. Kalau tolak ukur kita berdasarkan perkataan firman, maka gak peduli orang ngomong apa. Yang penting kita hidup sehat, hidup kita dekat sama Tuhan, hidup kita mengucap syukur, hidup kita jadi berkat. Itu hidup yang sempurna. Yang kedua, kenapa gambaran Allah yang sempurna dalam diri kita bisa rusak? Karena kita tidak bersyukur. Kita mulai membanding-bandingkan, enaknya si A badannya bagus, si B badannya bagus, si C enaknya badannya indah ya dilihat. Kita nggak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya banyak orang yang rambutnya kriwel karena dia bilang, wah orang bilang kalau rambut kriwel jelek, akhirnya mulai lurus. Ketika orang bilang rambut kamu bagusan kriwel, lurus jelek, dia mulai bikin kriwel lagi. Akhirnya hidupnya bergantung dengan apa kata orang. Orang bilang A dia ikut, orang bilang B dia ikut. Nah orang-orang seperti ini akan gampang dijerumuskan dalam dosa. Oh lu gak gaul kalau lu gak coba narkoba. Oh lu gak bergaul kalau lu gak minum mabuk dulu. Oh lu gak akan jadi orang muda yang sukses kalau engkau terlebih dahulu tidak harus melakukan hubungan seks sebelum nikah. Perkataan-perkataan inilah yang nantinya akan menjerumuskan dan membuat orang-orang muda mencoba segala macam hal. Untuk apa? Aktualisasi diri. Oh saya yang penting udah coba ini dong, karena orang coba ini kan kelihatan keren. Kalau orang gak ngerokok, orang gak minum mabuk kan, orang gak pakai narkoba katanya gak kelihatan keren. Karena hidupnya berdasarkan apa penilaian orang tentang kita, bukan kepada apa kata Tuhan tentang kita. Sehingga tidak mengucap syukur dengan keberadaan kita. Sehingga akhirnya kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Belajar mengucap syukur. Yang ketiga, mengapa gambaran Allah yang sempurna yang ada dalam diri kita bisa rusak? Yang ketiga, karena standar hidupnya bukan firman Tuhan. Standar hidupnya adalah perkara-perkara dunia. Kalau dunia tawarkan ini, kalau lu belum nyoba ini, lu belum tren. Maka lu mesti coba. Maka standar hidupnya bukan lagi standar kebenaran, tapi standarnya adalah perkataan dunia. Dan dunia menawarkan begitu banyak tawaran untuk kita semakin jauh dari Tuhan. Itu yang dunia tawarkan. Dunia menawarkan apa? Kalau misalnya kamu mengasihi pasanganmu perempuan, mengasihi pasanganmu laki-laki dan mereka tidak lagi mengasihimu, udah cari yang sama kelamin aja. Nggak usah berbeda jenis kelamin, sesama jenis kelamin aja. Akhir terjadilah lesbian, terjadilah homoseks. Kenapa? Karena itu yang dunia tawarkan. Buat apa mencintai laki-laki kalau dia tidak bisa menghargai seorang perempuan? Lebih baik saya cari seorang perempuan sesama gender. Bayangkan saudara. Karena standarnya adalah tawaran dunia, bukan standar firman. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus bilang, kalau hidup kita tidak didasari oleh batu karang, maka ketika ada badai, hidup itu akan hancur. Hanya pasir. Kalau hidup kita didasari oleh pasir, hidup kita akan gampang hancur. Tapi kalau hidup kita didasari oleh firman yang adalah batu karang itu, maka badai sebesar apapun kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena dasarnya udah kuat, basicnya udah kuat. Jadi yang ketiga saya pelajari mengapa gambaran Allah yang sempurna yang ada dalam diri kita bisa rusak. Yang pertama karena dosa. Yang kedua karena membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan yang ketiga karena tidak mendasari
hidupnya dengan firman, tapi mendasari hidupnya dengan perkataan-perkataan dari luar tentang dirinya. Nah karena itu saya pelajari kita harus mengerti hal-hal yang ini. Hal-hal yang mana? Bahwa yang pertama, ini dasar untuk kita tetap menjadi seperti apa adanya kita dan mengucap syukur. Sadarilah yang pertama, engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau bukan hasil dari dunia ini. Engkau bukanlah orang-orang dunia karena rumahmu bukan di dunia. Sadari engkau adalah anak-anak Allah. Engkau diciptakan berbeda. Itu dulu yang mesti kita mengerti. Sehingga standar hidup kita bukan standar dunia. Standar hidup kita adalah standar kerajaan sorga. Apa sih standar kerajaan sorga? Kita diciptakan berharga. Apa sih standar kerajaan sorga? Kita ada tidak untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apa sih standar kerajaan sorga? Jadilah berkat bagi sesama. Sehingga akhirnya hidup kita gak menyerang kekurangan orang. Tapi hidup kita membalut. Hidup kita menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Jadi yang pertama, kita harus mengerti bukan siapa kita di hadapan manusia. Bukan siapa kita tentang apa yang orang katakan tentang kita. Tapi siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Itu yang mesti kita pegang. Yang pertama, kita adalah anak-anak Tuhan. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, Yohanes pasal yang pertama ayat 11 dan 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi standar kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan berasal dari dunia. Kita hanya sementara di dunia. Ada waktunya di mana IMB izin menempati bumi. Habis kita akan pulang. Kita nggak mau tinggal selamanya di muka bumi, saudara. Karena muka bumi masih ada penderitaan. Di muka bumi masih ada air mata. Tapi ketika kita meninggalkan muka bumi ini, kita akan kembali kepada Bapa yang menciptakan kita dan tinggal dalam kekekalan yang bersama-sama dengan Dia. Karena kita adalah anak. Ya, yang ingat yang pertama kita adalah anak. Maka sadarilah engkau selalu ditolong oleh Tuhan. Karena Dia adalah Bapamu. Sadarilah bahwa Dia menciptakan engkau dahsyat sempurna di pemandangan matanya. Jangan hidup berdasarkan apa kata orang, hiduplah berdasarkan apa kata Bapamu. Kata Bapa di sorga tentang siapa kita. Kita berharga, kita ada biji matanya. Kita terukir di telapak tangannya. Kita dikasihinya. Jangan hidup berdasarkan orang-orang dunia tentang perkataan-perkataan mereka. Tapi sadarilah engkau istimewa karena engkau anaknya. Yang kedua, bukan siapa kita di hadapan manusia, siapa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, di hadapan Tuhan kita adalah anak-anaknya. Yang kedua, di hadapan Tuhan kita adalah pribadi yang sudah ditebus. Kita diselamatkan. Kenapa Yesus menyelamatkan kita? Karena Dia mau mati buat kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Bukan karena amal ibadah saudara dan saya. Tapi karena Dia mengasihi saudara dan saya, kita diselamatkan. Kita ditebus karena kita berharga. Yesus gak mau melihat kita ikut binasa. Itu sebabnya Dia menyelamatkan kita. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Kenapa Tuhan pilih saya? Karena saya berharga. Engkau adalah orang berharga. Sekalipun dunia tidak menghargaimu. Sekalipun kau punya kekurangan keterbatasan. Engkau punya kekurangan fisik. Tapi Bapa di sorga mengasihi saudara. Dia gak melihat apa yang menjadi kekurangan kita. Itu sebabnya Dia mau menebus kita. Dia mau mati buat saudara dan saya. Bahkan Dia mau meninggalkan 99 kawanan domba untuk cari satu domba yang terhilang. Yakni saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya adalah pribadi yang sudah ditebus. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita di hadapan Tuhan yang pertama. Kita adalah anak-anaknya.
Yang kedua, di hadapan Tuhan kita adalah pribadi yang ditebus. Dengan kata lain, Tuhan tahu kita berharga, makanya dia mau pergi meninggalkan surganya, menyelamatkan saudara dan saya. Untuk menciptakan kita kembali seutuhnya merasa diri kita berharga. Dan yang ketiga, siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah biji mata Tuhan. Saudara, kalau kita adalah biji mata Tuhan, maka Tuhan menjaga kita penuh. Memproteksi kita, menjaga, melindungi kita, memelihara kita. Sehingga akhirnya tidak ada yang bisa mengganggu anak-anak Tuhan, mengganggu biji matanya. Karena yang mengganggu biji mata akan berurusan dengan dia. Karena itu hari ini kita percaya, hidup kita berharga. Kita berharga karena kita hidup bukan karena apa kata dunia tentang kita. Kita hidup karena apa kata Tuhan tentang kita. Jadilah dirimu sendiri. Karena engkau sudah hebat di pemandangan mata Tuhan. Jadilah dirimu sendiri. Karena engkau berharga di pemandangan mata Tuhan. Jadilah dirimu sendiri. Karena engkau diciptakan serupa di kandungan ibumu. Serupa dan segambar dengan Allah. Engkau diciptakan sempurna. Dan apa yang Tuhan buat itu sungguh teramat baik. Mari orang-orang yang berharga. Orang-orang yang diciptakan Tuhan sempurna. Kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita bersyukur buat anugerahnya yang sempurna atas hidup kita. Bapa, terima kasih. Karena hari ini kami diingatkan kembali siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami adalah biji matamu, kami adalah anakmu, kami adalah pribadi yang berharga. Sehingga kami diselamatkan. Itu sebabnya kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Karena kami berharga, hidup kami berharga. Tuhan mau pakai hidup kami, Tuhan memperlengkapi kami. Hari ini kami mengerti akan kebenaran ya Tuhan. Bahwa apapun yang orang katakan tentang kekurangan kami. Apapun yang manusia katakan tentang kelemahan, keterbatasan kami. Kami adalah pribadi yang berharga. Kami tidak mau hidup berdasarkan apa penilaian orang tentang kami. Kami mau hidup berdasarkan apa yang menjadi penilaian Allah tentang kami. Kami adalah pribadi yang berharga. Engkau menciptakan kami dahsyat di kandungan ibu kami. Sempurna. Dan apa yang kau ciptakan itu sungguh teramat baik. Bapa, terima kasih. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umatmu. Tuhan lihat. Jika ada anak-anakmu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Mereka mulai goyah hari-hari ini hidup mereka oleh karena mereka sering dibully. Hari-hari ini mereka tawar hati karena mereka sering dibully. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berikan keteguhan iman bagi anak-anakmu ini. Berikan hati yang mengasihi engkau lebih sungguh lagi. Berikan hati yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan berkata bahwa mereka adalah pribadi yang berharga. Roh Kudus jamah setiap kami. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka datang kepada Tuhan. Hamba berdoa, teguhkan iman mereka. Setiap intimidasi yang melemahkan iman mereka, aku patahkan dalam nama Yesus. Setiap perkataan-perkataan orang yang melemahkan iman mereka, aku hardik dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus membawa mereka untuk lebih hidup memuliakan nama Tuhan dengan tubuh mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Jamah sembuhkan setiap mereka. Sehingga mereka mengalami kasih kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka terima kuasa. Hari ini mereka terima mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Hamba telah selesai berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba percaya Roh Kudus terus mengartikan dalam hidup kami. Sehingga masing-masing kami dipulihkan. Masing-masing kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita saat ini untuk mempersiapkan roti dan anggur. Karena kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Mari kita pegang roti dan tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan mengucap syukur atasnya. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan angkat bersama-sama roti dan kita berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku. Yang menjadikanku warga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker. Aku tidak akan terkena tumor. Aku tidak akan sakit leukemia. Aku tidak akan sakit pendarahan. Aku tidak akan sakit stroke. Aku tidak akan dirawat di ICU. Aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan iman ku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuh yang terpecah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet. Aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan Yesus menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai pelayananku, menjagai gerak hidupku, bahkan menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga hari ini kami menerima kuasa. Hari ini kami yang lemah dikuatkan. Hari ini kami yang sakit dijamah dan disembuhkan. Hari ini kami yang berbeban berat menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Betul, kami masih beribadah di rumah kami. Kami bersatu hati.
Kami bersatu di dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga dengan tubuh dan darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, kami diingatkan kembali betapa Tuhan mengasihi kami. Kami diingatkan kembali betapa Tuhan menciptakan kami segambar, serupa dengan Engkau. Kami berharga, kami adalah biji mata-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat umat Tuhan, satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Lawatan Tuhan ada di rumah kami. Kami menerima kuasa, kami menerima mujizat, kami menerima anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Tiba saat yang indah juga buat setiap kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita dan di nomor rekening gereja kita sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu kita akan memberi dengan sukacita, bukan dengan paksa, bukan dengan beban. Karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara. Dan secara khusus di awal bulan ini bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memberikan persembahan persepuluhan yang ada, bisa di nomor rekening gereja ini juga, sehingga akhirnya kita tetap terus tertanam, kita tetap terus bertumbuh di dalam gereja yang Tuhan percayakan kita digembalakan di dalamnya. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Allah memberkati setiap tangan-tangan ini memberi dengan sukacita. Kami tahu Tuhanlah yang melihat setiap persembahan kami. Kami memberi karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan, dalam cinta Tuhan, dalam kehidupan kami. Karena itu kami memberi dengan sukacita iman. Allah memberkati setiap berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan umat Tuhan. Mereka yang memberi dengan sukacita, bahkan mereka yang menabur dalam persepuluhan yang ada. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sambil persembahan Bapak Ibu bisa transfer melalui nomor rekening gereja yang sudah ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi tetap ada dan doa puasa tetap ada. Sehingga itu ibadah tengah minggunya, sehingga setiap kita boleh tetap terus tertanam dalam ibadah-ibadah yang ada. Kita tetap terus mengadakan ibadah sekalipun kita masih ada di rumah kita masing-masing. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita terus mengambil bagian dalam rangkaian ibadah yang ada. Dan pada akhirnya kita tetap hidup mempermuliakan nama Tuhan, mengandalkan Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Haleluya. Nah mari Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saya akan berdoa secara khusus dalam doa syafaat buat setiap kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan juga turut berdoa. Kita doakan bangsa kita doakan gereja kita. Sehingga semua boleh berada dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur kepadamu. Sebab kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus di bulan terakhir. Di tahun 2021 ini, kami menikmati perjamuan kudus terakhir di tahun 2021 ini. Kami percaya ada terobosan, ada kuasa, ada kasih karunia Tuhan, ada lawatan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Karena itu Bapak Ibu Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah setiap umat Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah di rumah mereka masing-masing, mereka tetap terus hidup dan mengandalkan Tuhan. Mereka tetap terus ada dalam cinta kasih Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa, Allah memberkati setiap jemaat Tuhan. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan terus menopang mereka. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Anugerah kasih setia, cinta Tuhan tetap Tuhan taruhkan dalam hidup setiap kami umat-Mu.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur. Pada akhirnya kami juga berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Allah memberkati baik mereka yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Tangan Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana-rencana untuk ibadah di sepanjang bulan berjalan ini. Baik ibadah malam Natal, malam tahun baru dan ibadah tahun baru. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami umat Tuhan. Kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung, Tuhan memberkati. Bahkan rencana untuk pembukaan ibadah onsite kembali di awal tahun, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar rencana Tuhan terjadi dalam gereja ini. Bahkan ketika gereja ini terbuka kembali untuk onsite, biar Tuhan yang menggerakkan hati setiap umat-Mu untuk datang beribadah, kembali bersekutu kepada Tuhan. Di dalam perlindungan dan kuasa Allah kami beribadah. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus menyerahkan gembala senior kami Pendeta Gilbert Lumoindong. Bersama dengan istri, anak-anak, anak menantu, cucu yang ada. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati setiap mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintahan kami, bangsa kami. Kami bawa, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI, kami berdoa buat KPK yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan berkati hidup mereka. Bahkan kepala-kepala daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, di dalam nama Yesus. Biar takut akan Tuhan ada dalam hati setiap mereka. Mereka mengerjakan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka untuk mereka lakukan. Dan mereka membangun bangsa ini, bahkan daerah di mana mereka memimpin, dengan hati yang penuh dengan takut kegentaran akan Tuhan. Mereka dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Bahkan bangsa ini kami berdoa segala bentuk daya upaya untuk memecah belah bangsa ini dengan cara apapun juga. Kami sepakat membatalkan dan membatahkannya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa juga buat mereka yang berdiri di pandemi COVID ini sebagai garda terdepan. Allah memberkati para dokter, para suster, para relawan, para perawat rumah sakit. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa mematahkan setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan, diucapkan atas bangsa ini. Dengan berkata akan ada pandemi COVID gelombang ketiga. Kami sepakat mematahkannya dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi bangsa kami. Darah Yesus memagari bangsa kami. Bahkan daerah, kota-kota di mana kami tinggal. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur. Kami datang kepadamu, kami memuji, menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian. Dan kami berterima kasih. Karena hari ini kembali kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Berkati umat-Mu di rumah mereka masing-masing ya Allah. Agar hati yang mengasihi, mencintai Tuhan, Tuhan taruhkan dalam hati mereka. Hati yang menyadari bahwa mereka perlu Tuhan, Tuhan taruhkan dalam hati mereka. Sehingga hidup mereka terus mengandalkan Tuhan. Bapak terima kasih. Pada akhirnya umat yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah. Engkau tidak pernah berjalan seorang diri, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kita. Sekalipun kita mengalami banyak pergumulan, tapi satu hal yang perlu kita pegang. Tetap pandang kasih setia Tuhan. Itulah yang menguatkan kita, itulah yang meneguhkan iman kita. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan setiap kita. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Di rumahmu masing-masing, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing ya Allah. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga menjagamu. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Kiranya
Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. dalam peluang. Haleluya. Daerahku, amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.